Inter Milan mengalahkan Urawa Red Diamonds secara dramatis 2-1. Tertinggal dulu, si ular comeback berkat torehan Lautaro Martinez dan gol Valentin Charbonny di menit akhir. Inter menghadapi Urawa Reds pada laga grup E Piala Dunia antar klub 2025 di Lumen Field, Seattle, Minggu, 22 Juni 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Urawa sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 11 menit. Gol berawal dari Takura Kaneko yang menusuk dari sisi kanan. Ia bisa menerobos hingga kotak penalti. Keunggulan 1-0 untuk Urawa bertahan hingga babak pertama tuntas. Situasi tak banyak berubah di awal babak kedua. Inter masih dominan. Federico Di Marco, Sebastiano Esposito, Henrikh Mkhitaryan silih berganti memberikan tembakan namun belum mampu menyamakan kedudukan. Inter bisa mencetak gol dari percobaan on target pertama di laga ini. Umpan sepak pojok dari Nicolo Barella disambut tembakan salto dari Lautaro. Kiper Urawa, Shusaku Nishikawa, tak banyak beraksi menghadapi tembakan Lautaro. Inter menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-78. Di menit-menit akhir laga pemain pengganti, Valentin Charbonny jadi pahlawan kemenangan Inter. Bermula dari tembakan petar susik yang diblok, bola muntah disambar Charbonny lewat sepekan mendatar. Tambahan 3 angka membuat Inter berada di puncak klasemen grup E dengan 4 angka. Mereka mengungguli River Plate di urutan kedua yang meraih 3 poin. Sementara, Urawa di urutan terbawah dengan belum meraih poin. Valentin Charbonny dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga Piala Dunia antar klub 2025 antara Inter Milan versus Urawa Red Diamonds versi bola.net. Gelandang serang muda itu menjadi penentu kemenangan Nerazzurri atas wakil Asia tersebut. Inter Milan menghadapi Urawa Red Diamonds dalam pertandingan kedua grup E. Setelah gagal meraih hasil maksimal di laga pertama, Simone Inzaghi dan anak asuhnya menargetkan kemenangan di pertandingan ini. Awalnya, Inter sempat tertinggal 0-1 oleh Urawa. Namun, di babak kedua, skuad asal Italia itu berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1. Kok bisa menjadi Man of the Match? Apa alasannya? Kami memilih Charbonny sebagai Man of the Match di laga ini karena Charbonny masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-72, menggantikan Christian Aslani. Ia tak butuh waktu lama untuk membuktikan pengaruhnya di lapangan. Hanya 20 menit setelah masuk, pemain berusia 19 tahun itu mencetak gol kemenangan Inter. Gol itu sangat krusial karena itu memberikan kemenangan perdana Inter di Piala Dunia antar klub ini. Tanpa kontribusinya, Nerazzurri bisa saja terancam gagal melaju ke babak berikutnya. Performa gemilangnya membuatnya pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik laga. Inter Milan meraih kemenangan dramatis atas Urawa Red Diamonds dalam laga penyisihan Piala Dunia antar klub. Valentin Charbonny menjadi pahlawan tak terduga dengan golnya di masa tambahan waktu. Dia bekerja keras untuk bisa kembali ke level ini, ujar pelatih Christian Chivu usai pertandingan. Charbonny baru saja kembali dari cedera ligamen lutut yang membuatnya absen selama 8 bulan. Chivu mengungkap bahwa Valentin bermain untuk pertama kalinya setelah cedera serius, dan saya senang melihatnya bahagia. Golnya lahir dari ketenangan dan teknik yang matang di kotak penalti lawan. Pelatih Inter itu mengakui bahwa pertandingan tidak berjalan mudah bagi timnya. Kami menghadapi tim yang bermain sangat serius dan bertahan sangat dalam, jelas Chivu. Ia menambahkan bahwa pergantian pemain, termasuk masuknya Pio, dimaksudkan untuk memaksimalkan umpan silang. Chivu menyebut para pemainnya menunjukkan mental kuat hingga menit akhir. Kami percaya sampai akhir dan akhirnya berhasil, tegasnya. Ia juga menyoroti kontribusi pemain lain seperti Pio, Luis Enrique, dan Suchik yang tampil maksimal. Inter tampil solid meski dalam tekanan, dan Chivu mengaku bangga melihat semangat kolektif tim. Kami harus tetap satu perahu, mendayung ke arah yang sama untuk melewati masa sulit, katanya. Menurutnya, kebersamaan bahkan terlihat dari pemain yang hanya bisa mendukung dari tribun. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, menegaskan bahwa timnya datang ke Piala Dunia antar klub dengan tekad besar. Kami tidak datang ke sini untuk liburan, tegasnya usai kemenangan 2-1 atas Urawa Red Diamonds. Bastoni menyebut kemenangan itu sebagai pelepas beban setelah periode tanpa hasil maksimal. Inter memang tampil dominan dalam penguasaan bola, namun sempat tertinggal lebih dulu akibat serangan balik cepat. Kami bermain seperti saat melawan Monterrey, lalu kebobolan, jelas Bastoni. Ia mengaku bangga dengan semangat juang rekan-rekannya hingga berhasil membalikkan keadaan. Pemain berusia 26 tahun itu juga mengakui timnya sedang mengalami kelelahan setelah musim yang panjang dan berat. Ini musim yang sangat melelahkan, tapi kami ingin membawa nama besar Inter, katanya. Menurut Bastoni, fokus tim tetap terjaga meski tekanan dan ekspektasi terus mengiringi. Soal pelatih baru Christian Chivu, Bastoni memberikan pujian.
Dia masuk ruang ganti dengan penuh semangat, dan sekarang banyak bekerja di sisi mental, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa saat ini belum waktunya menerapkan perubahan taktik besar, namun ia yakin Inter akan berkembang di bawah arahan Cifu. Mkhitaryan, kami percaya pada pelatih dan akan berjuang sampai akhir. Henrikh Mkhitaryan menegaskan pentingnya kepercayaan pada arahan pelatih setelah Inter Milan mengalahkan Urawa Red Diamonds. Kami sangat percaya pada apa yang dikatakan pelatih. Kami tidak ingin kalah dan kami menginginkan hasil ini, ujarnya dengan penuh keyakinan. Ia menekankan bahwa tim harus tetap percaya dan berjuang hingga akhir. Gelandang asal Armenia itu mengungkap pesan utama dari pelatih Christian Cifu di ruang ganti. Pelatih bilang untuk percaya sampai akhir, karena kami adalah pemain berkualitas. Dan hari ini semua berjalan baik, kata Mkhitaryan. Ia menyebut dorongan dari pelatih memberi kekuatan tambahan di saat-saat krusial. Mkhitaryan juga mengakui bahwa butuh waktu untuk sepenuhnya memahami dan menjalankan filosofi baru Cifu. Tidak mudah langsung mengikuti apa yang dia minta dari awal, tapi kami berlatih keras dan banyak mendengarkan gaya sepak bolanya, jelasnya. Ia percaya bahwa dengan proses dan komitmen, tim akan berkembang setiap hari. Penutupan pernyataan Mkhitaryan mencerminkan tekad Inter untuk terus bertumbuh. Kami akan terus membaik hari demi hari, tegasnya. Dengan kepercayaan yang kuat terhadap pelatih dan kerja keras di latihan, Inter optimis menyambut tantangan berikutnya. Resmi, Inter aktifkan klausul pembelian Nikola Zalewski dari AS Roma. Inter Milan telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Nikola Zalewski dari AS Roma secara permanen. Inter akan mengaktifkan opsi pembelian senilai 6 juta euro, ungkap jurnalis Nikolos Kira. Pemain internasional Polandia itu akan menandatangani kontrak hingga tahun 2029. Zalewski sebelumnya tampil dalam skema peminjaman dengan opsi beli. Setelah menunjukkan performa yang konsisten, Inter memutuskan untuk menebus klausul pembelian yang telah disepakati bersama Roma. Kesepakatan sudah final dan dikonfirmasi, tulis Kira melalui media sosialnya. Pemain berusia 22 tahun itu mampu bermain di berbagai posisi di sisi kiri, baik sebagai bek sayap maupun gelandang. Inter melihatnya sebagai aset jangka panjang dalam proyek tim. Zalewski juga dinilai cocok dengan sistem yang diterapkan oleh pelatih Christian Cifu. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, Zalewski dipastikan menjadi bagian dari rencana masa depan Nerazzurri. Transfer ini menambah kedalaman skuad Inter dan memperkuat lini sayap dengan pemain muda yang berpengalaman di Serie A dan kompetisi Eropa. Benyamin Pavard absen lawan Urawa akibat masalah pergelangan kaki. Bek Inter Milan, Benyamin Pavard, terpaksa absen dalam laga Piala Dunia antar klub melawan Urawa Red Diamonds karena cedera. Masalah di pergelangan kakinya kembali kambuh, lapor Sky News. Pavard awalnya diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya tampil sebagai starter saat Inter menghadapi Monterrey di laga pembuka fase grup. Namun, jelang pertandingan melawan Urawa, namanya tidak masuk dalam susunan pemain maupun bangku cadangan. Dia menarik diri dari skuad sebagai tindakan pencegahan, ungkap laporan tersebut. Cedera ini bukan hal baru bagi Pavard. Ia mengalami keseleo pergelangan kaki saat Inter kalah dari Roma di Serie A pada bulan April lalu. Cedera tersebut sempat membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting. Meski sempat kembali tampil dan bahkan menjadi starter di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, masalah ini belum sepenuhnya pulih. Hari ini keluhannya kembali muncul, sehingga tim medis memutuskan untuk tidak mengambil risiko, tulis Sky News. Posisi Pavard digantikan oleh Matteo Darmian dalam laga melawan Urawa.